gak expect dan gak bayang sih gue. Pernah kesel kayak gitu gue bilang, lu kalau mau berani nunjukin lah sini. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Entertainment. Pada hari ini kita akan mengadakan sesi ngoris alias ngobrol mistis ya. Di Entertainment itu sebenarnya saya ingin memperkenalkan juga Entertainment ini channelnya sebenarnya seperti apa sih. Kita ada beberapa sesi mungkin ya, seperti podcast itu ada ngoris, ngobrol mistis. Nanti juga kita ada ngoas, ngobrol asik ya. Suasananya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil membahas suatu hal, entah itu yang sedang trending, entah itu suatu mitos, atau sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan ya. Mungkin nanti di Entertainment juga kita akan membuat sesi konten kreatif ya, dengan mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai mungkin jadi mainan, mungkin jadi suatu hal yang lebih berguna untuk dimanfaatkan kembali. Dan kita juga mungkin nanti akan mengajak anak-anak kecil mungkin untuk membuat kreasi tersebut ya. Seperti kita tahu ya anak kecil zaman sekarang kan banyak yang mainannya sedangkan mainan HP ya kan, sedangkan permainan-permainan tradisional yang zaman dulu itu sudah banyak ditinggalkan ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pengenalan Entertainment. Selanjutnya jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa nantikan konten-konten Entertainment selanjutnya. Untuk sesi malam ini saya kedatangan tamu. Ini teman saya sendiri, dia namanya Rian. Dia datang dari daerah Depok ya. Rian ini punya beberapa pengalaman mistis guys ya, punya beberapa pengalaman mistis yang dia bilang sendiri dia sampai sekarang pun juga nggak bisa ngelupain pengalaman tersebut ya, mungkin agak sedikit trauma sih ya. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Ayo Rian, gimana? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kabar baik. Kerjaan gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Gimana? Lu udah makan kan? Kesini kan? Sip, mantap. By the way, lu mau cerita tentang apa nih untuk hari ini? Ya. Lu sempat bilang sama gua bahwa lu punya pengalaman yang benar-benar nggak bisa lu lupain lah, masalah hal-hal seperti itu. Oke. Sebelumnya kalau boleh gua tahu, lu tinggal di daerah mana sih? Gue tinggal daerah Beji bang. Beji, Depok ya? Iya. Oke. Terus sekiranya pengalaman apa dan di mana? Untuk pengalaman sekitar rumah bang. Rumah gue, terus kalau misalkan gue lagi jalan sama teman gue nginep di sebuah villa kayak gitu. Lebih banyak sih di sekitar rumah sama pernah di jalan juga. Oke. Tapi ngerokok aja nggak perlu bro. Santai. Ya, jadi, Bapak host, korek. Thank you. Oke, lanjut bro. Iya. Jadi kalau untuk awal itu, saya katakan kalau orang tua dulu kan bilang jangan keluar maghrib lu, ntar ketemu setan bagi banyak keluar gitu. Iya. Nah, di situ gua ngeyel tuh, itu waktu gua umur 7 tahunan tuh. Dulu depan rumah gua tuh, sampai sekarang pun masih ada pohon belimbing gede sampai sekarang di depan rumah gua persis. Nah, gua keluar tuh mau ke warung, habis buat ajan maghrib malam Jumat, ya kan. Habis itu, gua dia ngetawain bang di atas pohon. Suara ketawanya gimana tuh? Kenceng? Kenceng suara ketawanya. Oke. Gua cari-cari, gua cingak-cingak, gak ada orang ketawa. Udah gitu ada yang nyambit gua dulu di daerah gua itu sebutnya belimbing besi, itu belimbing asem. Bulu ya? Iya. Oh iya. Belimbing asem tuh, gua ada yang nyambit tuh. Wah, siapa nih yang nyambit nih gitu. Tawa tuh, gua liat, wah di atas pohon gitu. Gua isyarat, gua terakin, lu siapa, lu turun gitu. Emak gua keluar. Lu ngomong sama siapa katanya? Itu orang nyambit di atas pohon gitu.
mana orang katanya, kagak ada lu, gila lu ya katanya. Kagak, itu seriusan orang tadi ada di atas pohon, abang diketawain katanya, mau ke warung mau jajan, dibilangin jangan keluar maghrib, bader banget lu katanya. Udah semenjak itu, udah gua nggak pernah keluar maghrib lagi bang, keluar habis maghrib atau ya sangat-sangat tujuan lah, baru gua misalkan gua berani keluar, gua pas maghrib gua udah kapok gua bang dari situ. Oke. Nah, Tapi memang itu cuman suara-suara seperti itu aja ya. Terlihat sosoknya nggak bro pada saat itu? terlihat Terlihat ya. ya itu sosoknya kayak bilang putih, pakai baju putih, cuman bagian mukanya nggak kelihatan, gelap dia bagian muka. Sosok perempuan. Perempuan. Oke. Iya. Berarti di sosok pohon belimbing tersebut ya? Iya, betul. Wah, ya ekstrim juga termasuk ya. Daerah rumah juga sendiri kan? Iya, betul. Berarti itu pohon itu posisinya ada di pekarangan juga bro ya? Sekarang depan kamar gua pisan. Sampai sekarang depan kamar gua persis. Masalah gangguan itu masih sering Sampai sekarang. Kadang kalau gua tidur kadang jam 4, jam 3 gitu. Itu kalau di dapur ada yang kuntang-kerentang, nah ya tahu-tahu. Nggak mungkin kan kucing gua naik ke atas meja, nggak mungkin kucing gua pasti tidur. Iya. Nah udah bunyi tuh, ntar bunyi suara apa-apa gitu dari luar, dari dalam. Oke. Ya udah, gua kadang kalau mau keluar, gua bilang, gua cuma mau keluar, jangan usah ganggu udah jam-jam segini gitu ya. Udah, baru tuh mereka diem, ntar jam 3 diem, ntar sebelum subuh ada lagi. Empok gua juga sering bilang kayak gitu, kejadian gitu sampai gua keluar mondar-mandir, padahal mah gua di kamar lagi main game. Berarti itu bisa gua kategoriin itu gangguannya udah lumayan juga ya? Lumayan lama bang. Jadi semenjak pertama gua kecil, kedua pas bokap sakit itu berasa. Pas bokap sakit, pas manggil mungkin orang pintar kalau orang kita bilang kan. Iya. Nah dipanggil lah itu, makin apa? Gangguannya itu makin berasa. Ada yang bilang, wah tahu-tahu di sini ada, di ruang tengah gua tuh ada yang tinggi, gede, hitam. Itu kalau di ruang tengah rumah gua itu bisa ngeliat ke segala arah. Oke. Kamar bisa, kamar mandi bisa, dapur bisa, semuanya dia bisa lihat. Cuman kalau kata orang, dia nggak ganggu, dia cuma ngejaga. Oh iya, paham Gitu. Oke, berarti bisa dibilang tuh lu termasuk salah satu orang yang sensitif juga sama hal-hal yang begitu ya bro ya? Sensitif, lumayan. Ini kalau kata orang-orang zaman dulu tuh wangi lah ya. Nah, itu dia. Oke. Tapi apa yang lu alamin ini itu sering juga bro? Untuk beberapa tahun belakangan ini sering bang, semenjak gua ngerenov rumah tahun 2019. Oke. Jadi ada satu rumah gua kan tuh jual, terus gua renov rumah gua. Nah, itu baru tuh gangguan itu mulai berasa lagi. Dulu tuh nggak berasa. Bisa kata nggak terlalu intens lah. Iya. Orang bilang. Sekarang mah kalau malam itu pasti ada aja. Setiap malam tuh. Seperti apa tuh bro kira-kira bro? Pertama ya gangguan kayak suara-suara barang-barang kayak piring atau dia punya apa sendok tuh, kayak bunyi kurang kayak jatuh segala macem. Terus bunyi tembok lah kayak ada yang ketok, ada yang mukul gitu. Nah iya kayak gitu. Empok gue sering ngeliat kayak wah bayangan di kamarnya kayak gitu. Itu udah mulai sering tuh pas semenjak gue ngerenov rumah kayak gitu. Tapi by the way, kalau boleh gua tanya seputar kejadian-kejadian yang ada di rumah lo itu yang sekiranya menurut lu yang paling parah lah ya, yang sampai bener-bener lu nggak bisa lupain gitu, sampai bener-bener wah gua kalau inget kejadian ini nih wah gua bener-bener trauma nih. Tapi kalau misalkan lu nggak mau ceritain nggak apa-apa gitu loh. Apa gua ceritain. Oke, diceritain ya. Pertama itu lagi gua nongkrong sama teman-teman gua. Sama teman-teman lu? Nah, gua nongkrong tuh anak-anak baru lulus kalian ya. Gua nongkrong tuh tahun 2015an tuh. Gua nongkrong, di rumah gua ada balai. Biasalah pohon belimbing itu ada di situ terus kan. Gak pernah kemana-mana, gak pernah ditebang, gak boleh ditebang juga kan. Udah gua nongkrong tuh, gua iseng jam 4 itu gua foto.
Oh, lu Gua foto-foto selfie sama gua. anak-anak lah ya? Iya, Hmm. gue selfie strat. Gue FB, gue upload dah tuh ke sosial media gue. Gue upload dah tuh di status WhatsApp. Oke. Nah, gak lama, gue upload pagi, siang kok gue komen, itu siapa bang yang pakai baju putih gitu? Ah, baju putih? Kagak ada yang pakai baju putih, gue lihat lagi kan, gak ada yang pakai baju putih gitu. Itu di belakang lagi diri gitu, deket pohon bimbing gitu. Ah, seriusan? Coba lu zoom dah. Gue zoom tuh. Wah, iya, benar. Diri dia. Ada sosoknya ketangkap di kamera. Ketangkep. Gue juga nggak tahu itu gimana bang. Wah, Ketangkep. Dan fotonya pas buat gue masuk sosmed lagi. Anak-anak gue juga ada yang nggak, gila ya. Parah juga ya. tapi pas kejadian itu tuh lu nggak ngerasain apa atau ngeliat apa gitu? Enggak, wangi mah iya ada. Oh, wangi ada. Wangi ada. Mm-mm. Cuman berasa gimana, entah gimana gue pengen foto aja. Hmm. Random aja, tato gue foto. Biasa gue nggak pernah foto-foto, gue foto, cetrek kayak gue foto. Pas upload, lah mpok gue ngomong kayak gitu, gue juga kaget. Penasaran, iya ada putih sosok di belakang temen gue. Oh, mungkin kalau misalkan nanti diizinin sama si Rian, mungkin kita tampilin lagi biar kita lihat sama-sama tampilin foto itu seperti apa sih ya. Sesuai izin lu juga ya, kalau boleh gitu. Cuma kalau nggak boleh nggak apa-apa, Pak. Gampang, gitu ya. Ntar gue kasih. Oke, setelah nongkrong-nongkrong tersebut berarti tertangkaplah sosok yang sedemikian lah ya. Iya. Selain itu ada apa lagi, Bro? Selain itu, tahun 2020-an, pertengahan itu, di kamar, gue baru pulang. Gue baru pulang dari rumah Bokin. Itu sekitar tengah 12-an. Gue nyampe rumah, kan kalau kata orang dulu kalau di mana-mana cuci kaki, cuci tangan, Iya. bersihin, tinggalin. ya. Agak, gue masuk aja langsung ke kamar. Oke. Nah, gak lama masuk ke kamar, 1:30 mpok gue manggilin. Bang, udah tidur belum? Enggak, kenapa emang? Katanya. Adek lu tuh, kenapa si Nurul? Katanya. Gak tahu, gue tawa-tawa katanya. Tahu, Bro. Iya, gue kaget kan, gue serius lu kata. Iya, coba lu lihat dah kata. Sini gitu. Wah, parahan tuh. Iya, lagi diri, duduk kayak di kasurnya dia lagi ketawa-tawa, segala macem kayak gitu. Gue tanya, lu kenapa deh? Gue belum tidur, tawa-tawa aja udah. Sorry, Bro. Cengas. Agak berhenti gua. Dia ketawa-tawa aja dia. Tawa-tawa cengar-cengir, lu gila ya gue gituin kan. Tawa aja, enggak kata. Dede nggak apa-apa kata. Ih, sejak kapan lu manggil Dede? Gue gituin kan. Wah, gua nggak beres nih. Gue pencet tuh jempolnya. Jempol gue pencet, teriak tuh sakit. Padahal gue gini doang, Dia sakit. berarti serupan. Iya, gue juga bilang, wah surupan nih anak nih, gue bilang. Gue tanya kan tuh, dari mananya tuh. Ini siapa katanya? Ini Dede katanya. Dede mana? Ini Dede. Dede dari mana emang katanya? Dede mau kemana? Dede mau main katanya. Oke. Mau main tuh. Dede ini di jam berapa gitu. Emang Dede dari mana sih katanya? Dia nunjuk tuh keluar jendela. Dari bawah jendela dia katanya. Tunjukin di sini, Dede di sini gitu. Dede ngapain? Gue gituin kan. Pulang ya, jangan ganggu ya, kesian. Ini adik saya mau tidur, mau istirahat. Gak mau dia, gak mau. Ya terpaksa lah. Kalau yang setahu gue aja tuh, mpok gue bacain ayat, terus dipegang tuh jempolnya sama mpok gue, terus dikasih kayak mungkin bawang ya kalau salah. Kasih bawang tuh. Juritan tuh, adik gue nangis aja. Nangis tuh dia nggak mau. Tapi setelah itu udah lepas. Udah tuh lepas tuh. Mpok gue juga udah lihat kabur dia katanya. Mpok gue juga yang bisa ngerasakan kabur dia katanya. Nah, semenjak gitu, abis itu lepas, gue bercandain adik gue tuh. Lu udah ada Dede, gue gituin kan. Sok-sokan lu, sok imut lu, gue gituin. Iya bang. Lagi ketawa-tawa, tau nunduk, karena rambutnya panjang ke depan semua. Surupan lagi bang. Surupan lagi? Surupan Semalam 2 kali, Bro. Semalam 2 kali kesurupannya. Gue bingung ya tuh. Mpok gue bilang, wah ada yang lari bang di kamar lu katanya. Masuk mana? Masuk kamar mpok gua, lewat belakang yang nembus, mungkin mereka ya bisa nembus kayak gitu. Wah, lewat belakang. Iya, tau masuk lagi ke adik gua, lagi ketawa-tawa, tau adik gua nunduk lagi katanya. Gua nanya lagi, ini siapa lagi nih katanya. Dia nunjuk dari depan. Jadi depan rumah gua dulu tuh ada pohon pisang. Dari situ, feeling gua dari situ, soalnya kan itu udah ditebang bangun. Nah, masuk lagi dah tuh, ya kan.
masuk lagi gue tanya dari siapa, ini kenapa sering gangguin di sini, gue tanya gitu kan, katanya mau main katanya. Wah ini cewek lagi nih feeling gue nih, kata gue. Soalnya kalau misalkan empok gue yang nanya, dia marah-marah bang, nggak mau, diem dia marah-marah, ada tuh ngomong nggak mau katanya. Kalau mau gue ngomong cengar-cengir, cengar-cengir kayak malu-malu, kayak cewek malu-malu ngomong gimana sih, cengar-cengir kayak gitu. Senang mungkin sama lu. Oke. Gue tanya gitu, kenapa nih gangguin adik saya gituin kan? Ngapa nggak abangnya aja sini, mau main sama abangnya aja sini, nggak katanya. Kalau abang berani katanya. Lo kalau menurut kenapa katanya? Lo takut, jadi gampang katanya. Gue tinggal simpul wah. Berarti kalau misalnya kita takut, aura kita takut nih, dia dominan untuk masuk ke kita, jadi dia masuk lagi. Wah, gue semalam itu kagak bisa tidur bang, gue nemenin adik gue. Pas itu udah keluar cabut, udah gue kagak bisa tidur gue semalaman. Tapi semenjak kejadian tersebut, adik lu masih diganggu nggak? Adik gue masih. Masih. Beberapa bulan itu kadang kalau misalkan gue bilang, lu kalau misalkan gak enak, feeling lu gak enak, lu bangunin gue minta temenin gak apa-apa, gue gituin kan. Berapa kali tuh, kadang ada temen gue, bang temenin yuk, adik mau tidur nih gak enak perasaannya. Soalnya dia sering banget rep-repan bang. Oh, Berasa banget kata rep-repan. Itu rep-repan udah mau menjelang subuh, saban mau menjelang subuh, berasa tuh dia rep-repan. mungkin ini kalau bahasa gua ya, kalau bahasa gua nyimpulin adik lu ini polos lah ya. Iya, Hmm. tuh. Oke. Polos dalam tanda kutip berarti ya. Iya tuh. Oke. Kalau mau dulu ada orang pinter, bisa kata dia mau nyari tempat lain untuk buat naruh ininya. Adik gua bisa naruh itu dia punya, cuman emak gua nggak ngasih, takut. Maksudnya naruh Bisa naruh, ya bisa kata pegangan. kayaknya pegangannya. Oke. Jadi pas suruh minta ganti raga lagi dianya. Gue bilang, aduh mak gue nggak mau, Wah, jangan lah, Bro. ngeri. Bahaya. Soalnya pas katanya adik gue terlalu suka kan, katanya renggang tuh. Katanya lebih gampang kayak gitu, mau gue nggak ngizinin, ngeri kenapa-napa doang adik guanya. Wah bahayanya. Jangan sih menurut gua juga itu. Iya. Itu apa ya, bahaya juga lah. Hmm. Repot sih menurut gua, dan juga menurut gua juga nggak ada untungnya juga sih. Nah itu gitu. dia, kita yang ada capeknya doang. Iya, kayak capeknya gitu. doang. Apalagi dengan kondisi ade lu si Nurul kayak begitu kan. Gak expect dan gak bayang sih gua. Gila. Asli. Mau marah banget tuh udah. Gue semenjak dari situ, wah gue jadi kayak intens aja ngerasain mereka tuh, gue jadi intens parah ya. Pernah pulang dari rumah Bokin tuh jam 12-an kurang tuh, gue lewat kampus kan, karena kan lebih deket dari lewat kampus, tau kan kampus deket rumah. Itu di deket kampus itu banyak danaunya. Kampus di sekitar Depok. Oke. Itu ada danau. Memang di situ ada satu tempat itu ada menara tempat bis-bis tua. Iya. Nggak kepake, nah Iya. kan. Nah terus gua nggak tahu kenapa harus dari pintu masuk itu gua kan belok ke kanan. Gua lurus ke situ. Nah, gua inget-inget, gua di tempat di konblok sebutannya tuh. Dulu itu emang itu ada kejadian di situ, ada yang meninggal soalnya kan. Gue dibawa ke situ set. Wah, gue feeling gue udah nggak enak tuh bang. Pas udah gue ngeliatin danau, gue cingak-cinguk nih. Wah, ini ada yang ngikutin apa kagak nih? Ya, pikir gue. Kalau misalkan ini, wah, gue udah nggak bayang aja, udah nggak expect banget dah kalau di situ. Oke. Nah, pas udah nyampe tengah dua danau itu, di sini danau, gue lewat. Makin nggak karuan feeling gue. Pas gue benerin spion, set. Wah, pantus kelibatan lewat di atas gua bilang. Gua tancap gas bang dari situ. Ada pintu muter jauh juga gua bilang. Iya. Gua tancap gas di situ bang. Nggak nengok belakang lagi gua. Nggak pakai lihat spion gua tutup dua-duanya. Gua ngegas ada-adanya tuh. Iya, harusnya kalau lewat kanan itu langsung ke arah rumah lu kan. Nah iya, nggak jauh dari pintu keluar. Nah ini gua muter, kata gua ngelilingin kampus dulu. Iya. Udah pas itu lah.
udah gue nggak mau pulang lewat situ lagi gue. Yang ketiga trauma itu trauma parah itu menurut gue itu. Tapi pernah juga sih gue, jujur kalau masalah ngomongin tempat tersebut ya, di daerah kampus tersebut tuh, gue juga pernah ada pengalaman gak enak di situ, jujur aja bro. Itu gue balik malam, dulu punya motor Supra, ya, biasa anak-anak muda ya kan, ngapet bubukan, racing gitu kan. Gue balik dari, justru gue dari arah Beji, balik ke Jakarta. Nah, balik ke Jakarta. Gue punya feeling, mampir lah ya kan lewat kampus, iseng gitu kan, saya ngadem, kan suasana kan chill juga di sana kan. Enak. Itu kalau nggak salah itu gue udah jam 1 lewat ke arah sana, dan pas kejadian di tempat lu juga bro. Iya. Dan di menara-menara itu. Kalau gue pribadi, itu gue ngerasain memang ada yang ngikutin gue. Itu dari arah masuk kawasan kampus itu, memang itu ada 2 motor. Gua sama si di belakang gua. Cuman firasat gue nggak enak tuh tadinya begal nih, ya kan. Gua udah siap-siap kok ya skenario terburuknya lah ya kan ya. Gue udah siap-siap di situ tuh. Nah, pas arah ke menara itu kan ada tikungan dikit tuh. Nah, iya betul. Kan ada tikungan dikit. Nah, setelah gua nikung, gua sengaja berhenti di sana. Gua sengaja berhenti. Posisi di sana sepi, kamu udah kayak ada halte-halte kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, gue nyalain rokok, gue tungguin ini motor. Nggak ada ternyata. Nggak ada. Pas gue lagi nyalain rokok, ngeliat HP bentar ya kan. Gue mau lanjut jalan lagi. Ini sebenarnya gue ngeri juga nih. Pas gue lihat ke arah spion kanan gue, gue ngeliat ke belakang tuh. Iya, jelas banget tuh belakang. Ini di belakang gue ada yang bonceng. Belakang gue nih ada yang bonceng. Belakang gue persis. Iya, belakang gue ada yang persis ada yang bonceng. Gila. Terus di situ gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue sampai keringet dingin. Kalau misalkan emang orang bener, izin dong. Iya. Nggak mungkin langsung duduk. Dan kalau misalkan emang itu orang bener, dia duduk pasti berasa gue. Iya, pasti berasa kan? banget, apalagi motor kan. Iya. Itu motor gue starter, gue selak nggak nyala-nyala. Akhirnya gue emosi di situ, gue ketok motor gue ya kan. Mungkin gue sempet ngomong agak kasar juga di sana kan. Tak deh kan, gua geprek motor gua kan, kenapa sih ini motor nggak mau nyala ya kan? Gua starter akhirnya nyala, ngebut sadar-sadarnya gua. Tapi emang itu nggak tahu ya, itu tempat emang parah banget. Emang banyak sih kejadian di sana ya kan. Auranya kuat dari situ. Sampai di rumah, kayak itu gua langsung bersih, gua tidur tuh. Besok-besoknya gue izin 3 hari nggak masuk kerja. Sakit gue men. Punggung gue pada biru-biru tuh. Wah. Berasa kacau sih tuh. Parah sih. Terus kira-kira tuh ada kejadian lagi nggak bro menurut lo bro? Kejadian lagi tuh pokoknya gue ngerasain intens itu lagi pas dari pulang dari rumah. Selalu pulang dari rumah Bokin sih, soalnya kan gue pulang terlalu malam mungkin kali ya, sampai mpok gue pernah ngomong, lu pulang jam malam-malam mulu ngapa? Kesian adek lu, ntar ada yang ngikutin, ada yang gimana katanya. Ya gue bilang iya, kadang juga gue ketiduran di sono, kata ya udahlah. Gue pulang 12:30 nyampe rumah. Baru gue buka pintu, tahu ada bayangan tinggi gede masuk kamar mpok gue, masuk. Tahu kayak dia kaget, tahu langsung masuk. Gue langsung buka pintu kamar mpok gue, spontan, gue dobrak. Lah, kagak ada siapa-siapa, gue bilang. Tadi perasaan ada yang masuk, pikir gue gitu kan. Wah, udahlah, gue tutup lagi, gue cuci kaki dah tuh, gue bersih-bersih, udah tuh gue langsung tidur tuh dari situ. Udah tuh, kejadian itu lagi. Nah, di tahun 2020 akhir tuh, bulan November, gue jalan tuh sama teman-teman gue ke villa di Bogor, ya kan. Jalan tuh emang nyampe sana itu gue udah jam 9-an, jam 10-an. Nah, nyampe sana tuh yang lain masih pada di depan, yang lagi ngobrol sama bang villanya. Gue udah masuk, gue buka pintu, gue istilahnya assalamualaikum, gue gituin kan. Wah, dari lantai 2 ada yang lari, duk, berasa banget bang. Di villa itu? Di villa itu, ya kan. Wah, spontan dong, wah anjir nih gue ngerasain yang gak enak lagi nih pas gue masuk, langsung gak enak nih feeling gue. Gue tutup tuh pintu, gue keluar lagi, gue gabung sama temen gue
Gua nggak mau ceritain. Nah, temen gua nanya, ngapa lu? Nggak apa-apa. Nah, pas mau masuk, temen gua juga nanya, ngomong, tadi gua ngeliat bayangan, katanya. Di mana? Katanya. Di atas, di lantai 2. Begitu gua nanya sama si akangnya, lampunya mati mulu katanya, putus mulu katanya. Wah, bikin feeling gua udah jelek nih. Feeling gua di situ udah jelek banget bang. Coba udah gua coba positive thinking, Nggak tenang gua bang semalaman di situ. Bener-bener gangguannya intens banget. Dari ibarat kata kita belum tidur aja, dia gangguannya intens banget. Intensnya itu suaranya, entah dari hawa-hawanya gitu. Wah, gua parah dah. Sampai gua lagi main-main, kita main musik gitu sama teman-teman gua di samping villa, tahu-tahu ada yang gedok-gedok pintu, tembok, dok, kenceng banget, kayak pakai balok. Wah, gua bilang, siapa nih? Gua langsung keluar tuh rame-rame sama teman gua. Set keluar ngecek, nggak ada apa-apaan katanya. Wah, gua bilang makin intens aja nih, gua pikir gua nih. Udah tuh, gua coba tidur situ bang pertama. Nah, gua coba tidur, gua dibangunin sama temen gua. Pas gua bangun, dia doang tuh yang melek, yang lain udah pada tidur. Katanya, temenin gua dong katanya. Yang lain pada tidur nih, gua nggak bisa tidur. Emang apa? Tadi gua dengar suara di dapur katanya. Kayak ada suara yang gebrakin apa? Dia punya lemari katanya. Hah? Serius lu? Iya katanya. Gua jadi mikir, kok gangguan di sini itu ngulangin apa yang kita lakuin. Jadi gue habis masak di dapur, gue ngeliat-liat, wah nih di laci-lacinya ada apa aja nih, apa kosong. Nah ada satu laci yang susah ditutup. Gue gebrak-gebrak kayak, tutup dah tuh. Nah dia ngedenger katanya, dari dapur ada orang yang gebrak itu juga katanya. Wah parah gue bilang. Udah tuh gue berdua sama dia nggak bisa tidur langsung. Itu berapa orang bro kesana bro? Gue 10 ada. 10 cowok cewek? Cowok cewek. Ceweknya di atas, cowok pada di bawah semua. Nah sebelum itu juga kan kita ngecek kamar cewek dulu kan, katanya lampu emang mati di situ katanya. Kita naik turun kan. Pas paginya tuh anak-anak cewek pada cerita, lu ngapain sih naik turun tangga katanya, ngomel-ngomel bang sama kita. Padahal kalian tuh nggak ngelakuin itu? Agak ada yang ngelakuin sama sekali bang. Lu ngapain sih, orang gua kagak ngapa-ngapain, gua tidur nih berdua-dua dia nih gitu. Main game gua kadang begituin ya. Set, gua kagak bisa tidur gara-gara lu naik turun tangga katanya. Ih ngaco lu, gua bilang. Kagak, nggak ada yang naik turun, gua bilang. Serius lu? Iya katanya. Anjir katanya. Udah tuh pas dari pagi itu ngapa-ngapain nggak ada yang berani sendirian. Iya tadi tempat kalau gua ada di posisi lu juga nggak bakal berani kayak begitu bro. Di kamar mandi aja sama bang. Gue ngerasain banget di belakang heater water. Dua kayak ngonjok tembok kenceng banget. Mungkin mereka ada yang keganggu juga atau gimana sama kedatangan kita kali ya. Jadi kelihatannya intens banget gitu. Anjir, wah. Gue mandi buru-buru bang. Sampai kagak sabunan gue mandi. Air aja udah gue lapin loh. Udah, gue pakai minyak wangi aja gue bilang. Gak berani gue mandi lama-lama di situ. Soalnya kamar mandinya, ini kamar mandi. Di sini ada space lagi bang. Jadi buat heater waternya. Lah, gue bilang space-nya gelap lagi. Wah udah gue nggak mau ngeliat ke belakang. Berarti ada space ruangan kecil di sana ya? Iya, gue bilang, anjir gue bilang. Udah tuh, gue keluar, gue pakai baju lah. Gue masak aja dah tuh, bantuin anak cewek kan masak. Nah paginya tuh abang villanya tuh ada, pagi kan dia datang tuh, gimana katanya. Gue nanya kan, bang ini sebelah kanan kiri kemana orangnya? Nggak ada orang. Wah serius bang katanya. Iya, sebelah gue emang kosong, tuh. Tapi gue denger kayak ada suara-suara bang dari dalam, kayak suara bocah rame. Gue pikir ada orang kali nih, udah tidur mungkin ya, karena gue datang udah malam juga. Rame bang, kosong. Berarti di sekitar kawasan villa tersebut, dari beberapa villa itu cuma kalian doang itu? Gue doang. Gue nanya, pas gue pagi gue ngeh, posisi gue ada di pojokan. Paling pojok dari paling kawasan pojok. itu? Depan rumah kosong, samping kosong, kanan kebun. Kanan kosong rumah. Lah gue bilang, lah kanan kiri kosong dah mati gue. Gue kagak ngeh sama sekali tuh, dateng langsung masuk mungkin karena udah capek pulang kerja ya kan. Niat mau liburan sama temen-temen, jadi horor begitu gue bilang. Enak ya? Kagak enak gue. Udah kagak, parah banget suasana jadi berubah itu dari situ udah. Gak lagi-lagi dah gue bilang. Parah banget itu, intens banget itu gangguannya. Tapi gue nanya tuh, ada ruangan kecil kan di belakang. Bang, ini ruangan apa katanya? Itu mau gudang katanya. Lah gudang?
Nah ini bawah tangga gudang juga pikir gua. Soalnya gua ngerasain kamar mandi itu sebelahnya itu ruangan kosong itu. Berasa banget bang, udah kayak anjir. Gua nggak mau lagi, makanya gua nggak mau lagi datang ke situ. Gua bilang kalau mau nyari villa biar gua aja yang nyari. Lu jangan nyari dari online dah, gua bilang. Nih begini nih efek nyari online nih. Iya. Gua gituin. Kagak tahu lokasinya Nggak gimana. make sure dulu ya. Makanya gua bilang kagak make sure dulu, kagak ngecek segala macem. Gua ngecek sama temen gua. Cuman pagi, film gua kan nggak enak lah pagi suasana. Wah pagi suasananya enak, siang enak suaranya. Pas ada musik katanya nggak bisa masuk karena ada orang yang ngisi. Ya udah tuh, gua berdua sama temen gua. Nah gua nanya sama temen gua tuh yang sebelumnya, dia nyewa tempat yang satu lagi. Gua nanya, lu gimana? Tempat yang kemarin aman? Aman nggak ada apa-apaan katanya. Lu nyewa yang di mana? Katanya. Yang pertama kita masukin yang gede katanya. Ya aman lu? Iya aman. Wah gua kagak aman pisan katanya. Ngapain bang? Gak bisa tidur gua bilang digangguin mulu katanya. Gua nggak tahu apa yang salah, gua nggak tahu. Niat kita kagak ada yang buruk. Gua bilang cewek di atas semua, cowok di bawah. Gua digangguin gua semalaman. Anak cewek juga kagak ada yang bisa tidur. Gua cuman nggak berani keluar. Soalnya posisi gelap bang. Gak ada yang berani keluar itu anak cewek. Sian juga gua jadinya. Tadinya mereka akan pada mau sendiri, cewek-cewek. Akhirnya kan ngajak cowok tuh akhirnya. Biar aman, gua bilang. Ya, lu kalau tahu sendiri mah mampus lu gini lu. Kagak bakal bisa keluar kemana-mana udah. Gua gituin aja. Tapi sempat ketangkep gak di mata kepala lu sendiri itu kelihatan? Sempet tapi di rumah yang di depan. Oh, di rumah depannya? Di rumah depan. Di villa depannya itu? Villa depannya. Apa yang lu lihat? Dia kayak ngeliat ke arah kita. Gua lagi di balkon nih, teman-teman gua. Dia ngeliat ke arah kita. Itu bayangan. Pokoknya gua ngeliat bayangan hitam gede. Itu ngeliat ke arah kita. Matanya merah. Wah, gua langsung ngucuk-ngucuk mata, pikir gua salah lihat kan. Wah, ngucuk-ngucuk mata. Sekelibatan lagi, kelihatan lagi. Wah, udah gua nggak mau lagi deh. Udah pikir gua udah nggak mau lagi gua di situ. Benar-benar ampun dah. Kalian berarti 3 hari di sana? Semalam doang bang. Oh, semalam doang. Iya, alhamdulillah. Gua nggak mau 3 hari. Gua bilang gua paginya pulang dah. Gua nggak mau. Gua udah ngomong gitu. Wah, gua nggak mau lama-lama di sini. Nggak mau lagi gua bilang. Soalnya pas gua ke warung aja jalanannya gelap banget bang. Kagak ada lampu sama sekali. Jalanannya. Gua hampir kesasar gua di sana. Di dalam komplek itu. Hampir nyasar gua. Gelap, kagak ada penerangan sama sekali. Ada penerangan pas udah mau deket villa gua. Padahal kanan kiri itu villa. Mungkin kosong kali ya atau gimana. Cuman ampun, gua nggak mau di situ lagi. Kayaknya tempatnya terlalu ke belakang. Belakang banget itu tempatnya. Ampun gua. Tapok gitu. Iya, tapi mungkin ya ucapan selamat datang kali ya. Ucapan selamat datang juga kali ya. Nah, itu pikir gue juga gitu. Selamat datang nih, meriah nih pikir gue nih. Meriah. Sambutannya terlampau meriah soalnya ya. Meriah banget itu sambutannya bang. Meriah banget tuh sambutannya, gue pikir gitu. Wah anjir bang. Terus ada kejadian apa lagi bro? Mungkin ya sedang lu lagi di kantor atau lagi di jalan mungkin. Kalau di kantor dulu itu, padahal kantor gua tuh di Ciracas. Kecil kantor gua. Gua bilang kecil itu kecil banget. Mungkin semacam kayak ruko ya. Itu gua pulang selalu belakangan bang. Saya kata gua nyantai dulu, mungkin takut macet atau apa. Gua malas banget macet kan pulang. Gua nyantai dulu, tidur di kantor, gua wifi-an segala macem. Ada satu ruangan itu yang lampunya kok dipakai putus mulu. Ruangan itu udah dibilang itu gudang mungkin di situ ya. Udah tuh, gue di situ. Tahu-tahu, gue lagi nyantai, lagi ngopi gitu, lagi main mobil aja, lagi main game. Set, tahu-tahu, buk ya. Wah, apaan tuh? Gue bilang. Gue penasaran, gue buka tuh pintu. Set, gue senterin, kagak ada apa-apaan gitu. Gue tutup lagi. Bunyi lagi, buk ya. Apaan sih? Gue bilang, gue buka lagi tuh. Kagak ada apa-apaan ya. Udah tuh dari sini, gak beres nih gue bilang. Gue udah kamar mandi dulu. Bunyi lagi, gue dari kamar mandi. Debu gue, anjir gue bilang. Udah tuh jam gitu udah. Langsung pulang gue. Gak berani lagi gue. Gak berani lagi. Ampun juga ya. Pokoknya semenjak gue bilang dari kecil itu,
jadi semakin intens. Kan sensitif sama hal-hal yang begitu ya. Nah itu dia gue bilang. Tapi kalau boleh jujur ya, lu nyaman nggak dengan kondisi lu sekarang kayak gini? Jujur kalau untuk dulu mungkin ya, untuk dulu mungkin gue nggak terganggu lah. Saya kata wah ini kayak semacam hal baru nih kayak gini nih, ngerasain kadang bisa ngelihat kayak gitu, itu semacam hal baru buat gue. Apalagi kalau dulu masih kecil, mental gue masih takutan kayak gitu. Makanya dulu gue gak berani kemana-mana tuh, di dalam rumah pun gue gak berani sendiri bang dulu. Kudu ditemenin, mau mandi aja gue kudu ditemenin, gue gak mau sendirian. Kalau sendirian ya gue gak mandi yang ada, males gue sendirian gue. Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah gue enjoy aja dah jalaninnya. Seenggaknya gue gak ganggu mereka juga jangan ganggu gue kayak gitu. Kadang kalau di rumah gue bilang udahlah masing-masing aja, gue bilang jangan ganggu-ganggu gituin kan. Temen-temen gue kan sampai sekarang kadang masih ada yang nongkrong sampai pagi lah di situ. Nah, pernah kejadian, pokoknya temen gue belum lama bang, sebelum Idul Adha dia main tuh ke rumah gue. Idul Adha tahun ini. Pintu, karena kan gue kadang nyeduh kopi, gue kan pintu samping gue jadi gue nggak tutup tuh atasnya, bawahnya gue kunci emang. Di rumah lu ini? Di rumah gue. Pintu belakangnya kan bagi dua tuh kayak model-model bar gitu. Nah, gue buka doang tuh sedikit, set tuh kan. Nah, gue lagi ngobrol. Itu jam 1:30-an. Temen gue ngomong, itu siapa ya? Kak Bella belum tidur ya? Udah katanya. Emang apa? Nurul katanya? Udah pada tidur katanya. Ah serius lu katanya? Iya, ngapa sih emang? Gituin kan. Tadi gue ngeliat kayak ada bayangan sih tuh yang ngintip-ngintip katanya. Udah biasa dia di sini mah, gue gituin kan. Udah biasa di sini mah. Mau ngeliat kali siapa yang datang ya. Mau lihat siapa. Soalnya lu biar kata orang baru mungkin dia belum nongol lagi, gue gituin kan. Udah. Temen gue dong, asli gue merinding langsung katanya. Dia juga semenjak kejadian di villa itu rasa merindingnya jadi sensitif juga. Berarti emang terlalu sangar kayak itu ya. Berarti sejak awal mula lu di 7 tahun lu bisa ngerasain seperti itu, sampai detik ini bisa dibilang apa ya, lu udah berdamai lah ya sama hal-hal yang seperti itu ya. Lu udah bisa ngatasin rasa ketakutan lu ya. Tapi kalau menurut gue pribadi justru yang repotin juga sih yang seperti itu ya. Rasain. Tapi alhamdulillahnya lu masih bisa ngebedain lah ya mereka sama orang bener lah ya. Temen adik gue pernah orang bisa ngeliat gitu ya. Dia nanya, pas adik gue main ke rumah gue, dia bilang, kok rumah lu gelap? Katanya, dilihat di jalan kok gelap banget, katanya kenapa? Katanya, pas dilihat katanya ada yang magerin nih rumah nih, katanya. Ada yang magerin? Iya, dia bilang ada yang magerin, katanya. Gue nggak tahu tujuannya itu buat apa. Siapa yang magerin juga gue nggak tahu. Kayak gitu. Tapi gue bilang kalau beneran temen lu bisa, gue mau lihat yang lebih jelas dong. Gue bilang gitu sama adik gue. Lu serius deh? Serius gue bilang. Gue ngeliat lu kadang kayak gitu aja sekarang berapa juga gue kasihan gue bilang. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gue bilang. Ponakan lu di sebelah lu aja lu kagak bisa megang gue gituin. Kalau lu lagi di depan po lu juga kadang suka ngerasain hal-hal yang aneh gitu. Gue juga sering ngerasain, tapi gue bilang dia nggak berani nunjukin. Gue juga kadang suka kesel aja bang. Pernah kesel kayak gitu gue bilang, lu kalau mau berani nunjukin lah sini. Nongkrong ketemu sama gue gituin ya. Ngopi bareng sama gue gituin. Gue sampai keselnya gue gitu. Kalau udah gangguan udah ekstrim banget, kadang kalau misalnya gue diganggu udah gue diemin aja kadang. Gue gitu aduh. Masing-masing intinya gue gitu. Tapi mereka bisa nggak untuk lo ajak komunikasi gitu? Nggak, untuk komunikasi nggak. Kalau misalkan komunikasi nih ya, gue nggak bisa. Karena kalau setiap gue lihat mereka kayak kabur. Yang di rumah gue kayak gitu. Mereka lihat, gue lihat nih kayak ngilang. Kayak kan gue bilang tadi, gue masuk kamar empok gue tiba-tiba, empok gue tidur damai. Gue bilang, lah gue kayak orang gila lari-larian dari luar ke dalam. Sebenarnya gitu. Jadi sekelebatan ya, tapi sering banget. Sering, sampai sekarang juga gue masih suka ngerasain gue di rumah. Apalagi kadang insomnia gitu loh gue, susah tidur kan. Udah,
ngerasain kayak gitu. Gue kadang suka, gue mau iseng gitu, gue mau naruh handphone gue, entah mau gue rekam suara atau misalkan kayak gue rekam kamera gitu, pengen tahu pergerakan mereka tuh kayak apa sih kalau malam ya kan. Kalau nggak sampai-sampean gue sampai sekarang. Iya. Kalau menurut gua agak susah sih bro. Susah Ya pasti, agak susah sih. pasti gitu, susah banget itu. Kayak gue jujur gue sendiri juga nggak terlalu paham ya sama yang begitu-gituan ya. Cuman terkadang pun gue juga penasaran. Ada ya orang yang seperti itu, gitu loh. Dan kebetulan juga di lingkungan gue pribadi banyak orang yang bisa ngerasain seperti itu kan. Sebenarnya gue pun juga punya banyak pengalaman yang begitulah. Cuman gue tipikal orang yang bodo amatan. Iya. Cuma kalau kayak kejadian yang di daerah kampus itu salah satu kejadian yang apa ya? Bisa dibilang tuh bener-bener real, bener-bener nyata. Ya mungkin emang basicnya gue juga kelotokan kalau di sana ya gitu. Jadi ujungnya gue diboncengin ya kan sama dia nyebutnya sampai sekarang Neng. si Neng ini ya gitulah kejadian kurang ngenakin sih menurut gue. Iya. Tapi gue percaya mereka ada dan gue anggap itu sih sampai sekarang ini ya dulu gue gitu. Lu dengan alam lu, gue dengan alam gue. Ya nggak usah saling Ganggu nyebrang lah, nggak usah saling ganggu kayak gitu. Masing-masing ya dah, gue bilang. Ya gitulah. Ya kalau ngomongin masalah horor kayak begini nggak ada habisnya sih bro ya. Parah, nggak bakal ada habisnya bang. Bener. Ya story just only story bro, ya kan. Betul. Terserah lagi baik ke kalian mau percaya atau enggak. Tapi ini yang udah Abang Rian ini alamin ya. Baik buruknya diambil, selebihnya boleh percaya, boleh enggak ya. Oke, thanks banget bro udah berbagi cerita di sini ya. Gua harap lu sehat-sehat terus, kerjaan juga makin aman ya. Amin. Yang penting jangan kapok-kapok main di sini. Siap, Ya. gampang. Kalau kapok lagi ini kan itu kayak gitu. Enggak lah, yang penting aman ya. Berusaha berdamai ya gitu. Iya, kayak sekarang gitu, udah berusaha berdamai, alhamdulillah lah kalau begitu ya, bro ya. Oke guys, cukup sampai di sini ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa nyalakin tombol notifikasinya. Di next video kita masih banyak cerita-cerita yang nyeremin lagi, cerita-cerita pengalaman real history ya, real life ya. Jadi stay tune terus di Entertainment. Saya Lambang dan ini Bang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.